Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul pada acara Diseminasi Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman. Dalam kesempatan ini, saya selaku MC akan membacakan susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, paparan dari kegiatan inti. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, refleksi. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gresik yang akan diwakili oleh Ibu Aminah SPDI. Kepada Ibu Aminah disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan sehat sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir dalam kegiatan aksi nyata tugas guru penggerak ya, calon guru penggerak. Berikutnya sholawat serta salam tak lupa pula mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, serta insya Allah sampai pula kepada kita semua umatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Gresik, yang terhormat Ibu Lin Herlina selaku calon guru penggerak yang dalam hal ini sebagai narasumber ya untuk kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 ya budaya positif. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Yang pertama tentang CGP ya, calon guru penggerak ini diharapkan akan menjadi katalis perubahan dalam pendidikan di sekolah kita ya. Kemudian CGP juga diharapkan bisa menjadi penggerak komunitas belajar rekan-rekan guru sejawat, kemudian bisa meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah. Dan dengan adanya calon guru penggerak juga kami berharap bisa membuka ruang-ruang diskusi positif dan kolaborasi antar sesama guru maupun dengan pemangku kebijakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kami juga berharap dengan adanya calon guru penggerak ini beliau nanti bisa memimpin perubahan di sekolah ya, khususnya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, karena kegiatan ini sangat positif, tentunya sekolah akan sangat mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan berikutnya, karena saya yakin tidak hanya ini saja, masih banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan oleh guru penggerak selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga menghimbau kepada rekan-rekan guru yang lain untuk bekerja sama ya, berkolaborasi dalam mengimplementasikan pembelajaran yang didapat dari kegiatan ini. Dan saya juga mendorong kepada rekan-rekan guru yang lain untuk mengikuti jejak Ibu Lin Herlina ya, mengikuti seleksi calon guru penggerak. Dan besar harapan kami banyak di sini guru-guru yang lain mengikuti seleksi kemudian diterima lolos
dan mengikuti program pendidikan guru penggerak, sehingga akan semakin banyak agen-agen perubahan dalam ekosistem pendidikan di sekolah kita. Tentu saja untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aminah. Acara yang ketiga, kegiatan inti, yaitu paparan dari narasumber tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Lin Herlina selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu Lin Herlina disilahkan. Terima kasih Ibu Ani atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Ini semua adalah berkat Allah SWT. Dan tak lupa sholawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Dan semoga kita termasuk umat beliau ya, yang akan dimuliakan nanti sampai dengan di alam barzah. Bapak Ibu, terima kasih yang utama saya ucapkan pada Ibu Aminah yang sudah mewakili Kepala Sekolah untuk dapat hadir dalam kegiatan diseminasi ini, dan ucapan terima kasih pada Bapak Ibu rekan sejawat guru-guru SMP Negeri 1 Gegesik yang berkenan hadir dan meluangkan waktu dalam acara diseminasi yang ini adalah merupakan salah satu tugas di program pendidikan guru penggerak. Kebetulan untuk program ini adalah program diseminasi kaitannya dengan modul 1.4 dan berkaitan dengan materi budaya positif yang akan kita coba kembangkan baik di kelas maupun di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk materinya, salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Ya, barangkali ini sudah tidak asing lagi untuk kita ketika kita mendengar di PMM juga untuk salam pembuka ketika kita menyimak tayangan video atau tayangan-tayangan materi. Jadi ada yang mengatakan kenapa sih kok harus salam dan bahagia? Jadi ini adalah untuk memotivasi kita, karena kita terutama pendidik ya, guru yang tentu saja guru kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu harus memiliki 3 ya, yang harus kita miliki. Bagaimana kita bisa Tun Muri Handayani, Ing Madyo Mangunkarso dan Ingarso Sungtulodo. Jadi kita harus menjadi contoh untuk anak-anak kita, karena kita juga bukan hanya mengajarkan ilmu pada mereka, tetapi kita juga harus bisa menjadi suri tauladan dan harus bisa memotivasi dengan berusaha meyakinkan mereka bahwa ayo nih kita harus selalu bahagia. Itu tujuannya. Baik Bapak Ibu, ada salam barangkali dari guru penggerak ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga saya bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan di sekolah, terutama pada murid-murid, karena tujuan utama kita adalah bagaimana kita bisa melayani mereka dengan sebaik mungkin ya. Karena yang utama adalah kita bisa menjadikan mereka hidup pada sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, pada materi budaya positif ini memang cukup banyak materi yang harus disampaikan, karena ini semua adalah materi-materi penting yang setiap hari sebenarnya sudah kita lakukan ya. Hanya saja mungkin saya sendiri ketika mempelajari materi di modul 1 dan terutama di 1.4 ini, ternyata waduh iya ya, banyak sekali hal-hal yang menurut kita itu sebenarnya benar, tetapi oh ternyata kalau menurut aturan-aturan yang harus kita laksanakan ada beberapa hal atau yang belum kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tujuan pendidikan yang sebenarnya.
Baik Bapak Ibu, mohon maaf nanti saya sambil berdiri. Untuk slide pertama, ya. Berikutnya Pak Adi. Ya. Pembukaan tujuan pembelajaran, intinya dan refleksi atau penutup yang tadi sudah dijelaskan oleh FC. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita pada acara desiminasi ini adalah yang pertama, memahami konsep budaya positif berdasarkan pada konsep paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, memahami konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan penerapannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, menganalisis serta reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mampu mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial murid. Lanjut Pak Adi. Materinya ada 6 materi, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu sendiri agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini yang namanya anak-anak murid adalah hal yang utama yang menjadi tujuan dasar dari kita sebagai pendidik itu. Berikutnya, budaya positif. Budaya positif ini adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif tentu saja, dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi budaya positif ini yang nanti tentu saja murid ini akan dengan sadar dengan sendirinya untuk membiasakan budaya-budaya positif yang akan dilaksanakan. Tentu saja di sekolah kita memang sudah berjalan seperti pembiasaan 5S, pembiasaan mengaji, pembiasaan literasi, dan ini tentu saja harus tetap dikembangkan dan terus kita laksanakan karena memang ini adalah budaya positif yang tentu saja sangat baik terutama untuk murid-murid kita. Berikutnya, pertanyaan pemantiknya ini Bapak Ibu, karena ternyata selama ini kita sering sekali melakukan tindakan hukuman pada siswa. Ya, kadang ternyata ini benar atau tidak ya ketika kita melakukan tindakan hukuman ini. Setuju atau tidak setuju ketika hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Itu akan ada jawaban pada diri kita sendiri, setuju tidak nih dengan pernyataan ini. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin siswa. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Terkadang siswa kita itu mereka antusias ketika melakukan kegiatan atau program-program sekolah ketika ada iming-iming reward bagi mereka yang mau melakukan. Ya, nah ini benar atau tidak itu ya? Dan ternyata tidak selamanya reward itu benar. Ya, karena bagaimana kita harus bisa menyadarkan siswa-siswi kita untuk membudayakan hal-hal positif ini dari benar-benar dari hatinya. Jadi bukan karena reward ataupun yang lain. Dan bahkan mungkin kita juga sering melakukan hukuman-hukuman pada siswa kita ketika mungkin mereka melakukan kesalahan ataupun ketika mereka tidak melaksanakan tugas dari guru. Nah, ini pun nanti harus perlu kita pikirkan kembali. Hukuman itu ada dampaknya tidak untuk mereka. Jadi di 1.4 ini dibahas dengan sangat panjang lebar sekali. Berikutnya Pak Adi. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan.
kegiatan mengepalkan tangan kita, Bapak Ibu, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, bisa tangan kiri ataupun tangan kanan. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di genggaman kita. Ya, apakah itu misalnya berlian atau emas ataupun apa yang menurut kita itu sangat berharga nih, ya. Dan di dalam kepalan tangan itu kita perlu menjaga benda ini agar tetap ada, tetap terawat dan tidak apa istilahnya direbut oleh orang lain, gitu ya. Nah, tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan sampai memarahi, ya, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bisa kita bayangkan ya, punya kita, ya kita simpan baik-baik, kemudian yang teman kita itu ingin, gitu kan. Nah, kita dengan sekuat tenaga itu untuk terus dengan sekuat tenaga mengepalkan genggaman kita. Itu. Berikutnya Pak Adi. Nah, pertanyaannya, kegiatan kepalan tangan cobalah buka, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira apa Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan? Membuka tidak kepalan tangannya? Tidak, tidak membuka. Oke. Kira-kira apa alasannya? Alasan Anda? Mempertahankan terus, ya, karena itu milik kita, gitu kan ya, milik kita. Nah, kemudian atau B menutup kepalan tangan Anda. Mengapa? Apa alasannya, ya? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang megang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangannya? Diri kita sendiri. Jadi ada pada diri kita sendiri. Ketika apapun mengiming-imingi kita, kalau memang kitanya kuat, benar-benar kuat, dengan banyak godaan sampai dengan diiming-imingi uang, kita tetap akan mengepalkan tangan kita untuk menyimpan benda berharga tersebut pada kepalan tangan kita. Nah, ini kita berkaitan dengan perubahan paradigma, ini kaitannya. Berikutnya, teori kontrol menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa untuk murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Betul tidak ya? Itu kan mungkin yang terjadi pada murid-murid kita, ya. Mereka kadang tidak mau, tetapi ketika kita murid tersebut dalam kontrol kita, maka mau tidak mau mereka akan mengikuti, gitu. Nah, kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu pasti akan memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun. Jadi pada murid-murid kita pasti mereka punya tujuannya. Apakah melakukan tindakan yang mungkin tidak disukai oleh teman, oleh guru, pastinya mereka memiliki tujuan. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kita sering temui juga ya, masih ada murid yang usia pencari Bapak Ibu guru baik, saya mau diperintahkan apa, gitu kan, sampai dengan ada yang seperti itu. Berikutnya Pak Adi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas itu gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif,
Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Gitu. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan tentu akan terbentuk. Ini untuk ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita juga sering melakukannya barangkali tanpa sadar, ya, pada siswa kita ataupun pada anak-anak kita, yaitu. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini tentang perubahan paradigma dari stimulus dan respon. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini apa sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol yang sesungguhnya. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini awalnya ya. Kemudian untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maka pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Ini teorinya. Lanjut, disiplin positif yang berikutnya, Bapak Ibu. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, ya, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah? Ini menjadi sebuah PR besar bagi kita guru-guru yang ada di sekolah. Nah, makna kata disiplin yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kemudian untuk menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik
atau ekstrinsik. Berikutnya, sampai di nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai ini tentu saja kita sebagai guru harus melaksanakannya, ya, memberikan contoh pada murid-murid kita untuk dapat melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Gleiser pada teori kontrol yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Ini, jadi lumayan banyak Bapak Ibu materi yang ada di modul 1.4 ini. Lanjut, Bu Am. Setiap institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang terutama pada kurikulum Merdeka kita memang sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila, dan tentu saja nilai-nilai tersebut dapat disampaikan dan menjadi pondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang tentu saja disepakati oleh semua warga sekolah. Jadi warga sekolah itu Bapak Ibu bukan hanya murid, guru, tetapi semua yang ada di sekolah ini termasuk. Ya, misalnya ibu kantin, pesuruh, TU, itu semuanya masuk pada warga sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Berikutnya, teori motivasi perilaku kita, perilaku manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, tentu saja mereka akan percaya, ya, telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada pada dirinya, yang berdampak tentu saja jangka panjang, dan motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi iming-iming reward ataupun hadiah ketika mereka melakukan sesuatu sudah tidak mereka inginkan lagi ketika mereka sudah ada motivasi intrinsik pada dirinya masing-masing gitu. Jadi nanti ada reward ketika kalian maju, misalnya presentasi ataupun review. Jadi mereka tidak lagi terbujuk dengan iming-iming itu, tetapi dengan motivasi yang ada mereka dengan sadar melakukannya. Kemudian berikutnya pertanyaan yang sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk dapat menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita. Nah, lanjut. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Tentu saja nanti ada pada jawaban pada Bapak Ibu masing-masing, apa yang memotivasi Bapak Ibu datang tepat waktu ketika di kelas, ya. Kemudian apakah Anda datang tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, atau kemudian mendapatkan surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya bahwa ya tindakan Anda sebagai guru itu pastinya akan dicontoh oleh murid-murid Anda atau kita semua, dengan tentu saja menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Ya, jawabannya ada pada Bapak Ibu sendiri. Motivasi mana yang paling kuat? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya itu. Ya. Lanjut.
Nah, kita sekarang akan membedakan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah, bisa dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini untuk hukuman. Berikutnya konsekuensi. Ini sudah terencana Bapak Ibu. Kalau konsekuensi sudah disepakati, kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun yang ada di sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ini konsekuensi. Dan berikutnya restitusi, ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi idealnya sih Bapak Ibu, kita sebagai guru tentu saja memilih yang restitusi itu dalam pelaksanaannya, ya, karena memang kalau tidak kita benar-benar menyadarinya, waduh kayaknya kita sering sekali memberikan konsekuensi atau hukuman. Ternyata setelah mempelajari modul ini, wah ternyata apa yang pernah kita lakukan salah besar. Jadi yang terbaiknya adalah dengan melakukan restitusi itu. Nah, berikutnya ya, ada beberapa pernyataan yang ini menurut Bapak Ibu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Apa kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket, ya. Kembali Bob. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena sesuai dengan kebetulan sesuai dengan mapelnya yaitu PJOK. Berikutnya, tadi benar ya jawabannya ya. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Luar biasa Bapak Ibu ya, ternyata jawabannya semuanya benar. Oke. Berikutnya kita sampai pada materi keyakinan kelas yang ini sebenarnya harus kita lakukan dari awal tahun pelajaran. Ya, tetapi kalaupun memang ada yang belum melaksanakan tidak apa-apa ya, daripada tidak sama sekali lebih baik terlambat. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, mengapa agar kita dapat memberikan pemahaman dan kesadaran pada murid-murid kita bahwa sangat penting untuk kita buat kesepakatan, dan ini merupakan kesepakatan dari hasil musyawarah
dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Kemudian nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinan hanya dengan sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Makanya kadang anak-anak meskipun sudah ada tata tertib ya, tetapi mereka masih saja ada yang melanggar. Ya mungkin barangkali dari kita juga perlu kita buat dulu kesepakatan atau keyakinan bersama mereka agar mereka lebih memahami kita membuat ini bersama-sama, bukan oleh salah satu pihak misalnya dari guru saja. Jadi keputusan bersama. Nah kemudian murid-murid pun juga demikian dan mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas ya, ini sangat berkaitan semuanya dari budaya positif, akan menciptakan lingkungan yang positif, kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nanti dari peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan yang lebih positif dan budaya positif yang nanti akan tertanam pada semuanya itu. Berikutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Tentu saja tiap kelas akan berbeda-beda Bapak Ibu, tergantung mereka menyepakatinya. Jadi dari 36 siswa yang ada di kelas ataupun 32 siswa kita yang ada di kelas, pastinya mereka akan banyak sekali yang akan mereka munculkan. Misalnya tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh membuli, tidak boleh makan selain jam istirahat dan lain-lain. Nah, dari 32 itu nanti kita catat semua masukan-masukan dari para murid ya. Kemudian baru kita menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedurnya. Kemudian yang berikutnya adalah harus mengganti kalimat-kalimat yang dituliskan oleh siswa itu dengan bersama-sama, yang tadinya bentuknya negatif menjadi positif. Jadi wajib dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dengan menggunakan kalimat-kalimat positif Bapak Ibu. Contohnya yang negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita ubah ya menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Gitu. Ya, jadi kita ubah ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran yang asturo ya ataupun yang ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat mereka itu. Berikutnya kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian kita akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan Bapak Ibu. Yang ini harus kita ubah menjadi keyakinan, jadi bukan peraturan lagi. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir keyakinannya tentu saja akan berkurang. Misalnya tadi ada 36 siswa. Bisa jadi ketika kita sudah satukan, kita pilih lagi yang mana yang sama ya, bisa jadi berkurang dan kurang dari 10. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan mereka saja hasilnya. Jangan kemudian kita tambahkan di luar yang sudah mereka tuliskan tadi ya gitu. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani semua keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan warga sekolah. Jadi barangkali ketika di kelas wali kelas, maka guru mata pelajaran yang mengajar di situ juga ikut tanda tangan. Jadi semuanya tahu itu ya. Dan murid-murid kita pun semuanya tanda tangan semua itu. Dan berikutnya
dapat kita lekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas kita, tempel. Jadi biar mereka ingat ya apa yang sudah mereka sepakati bersama. Nah ini misalnya contoh keyakinan kelas di kelas 9A. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Kemudian bersikap sopan dan menghormati guru. Bersikap jujur dan tidak membuli teman. Saling tolong-menolong dan rukun dengan teman. Bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi dari kalimat-kalimat yang tadi bentuknya negatif ya, kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif yang ketika kita baca dengan mereka pun ternyata ya ini lebih meresap ke hati mereka. Beda dengan kita menggunakan kata-kata yang seperti kita memerintahkan ya, jangan ribut, akan berbeda dengan tolong hargai yang berbicara di depan. Nah, itu kan akan berbeda penerimaannya pada diri murid-murid kita. Berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser dalam Choice Theory. Jadi, 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia, Bapak Ibu ada 5. Kita pastinya akan bertahan hidup atau survival. Kemudian kita pasti akan butuh kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian pasti akan menginginkan kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Itu ada pada diri kita semua, Bapak Ibu. Dan seluruh tindakan manusia pastinya memiliki tujuan tertentu yang semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Ada pertanyaan pemantik di sini, Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang pada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, lanjut Bu Am. Nah, menurut William Glaser ya, yang tadi dulu Bapak Ibu, berkaitan dengan apa yang Doni lakukan bisa jadi kita kan harus telusuri dulu ya, kenapa Doni melakukan hal ini, memaksa pada teman untuk meminta bekalnya. Nah, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh Doni di rumahnya. Apakah mungkin kondisi ekonomi keluarga yang orang tuanya tidak mampu, ataukah ada memang anak yang iseng ya, mereka ingin diperhatikan, itu juga ada. Atau mungkin hal lain yang tentu saja harus kita bisa korek keterangan dari Doni tersebut, kira-kira kenapa Doni melakukan hal tersebut. Nah, 5 kebutuhan dasar inilah yang pastinya ada di antaranya yang belum terpenuhi oleh Doni. Itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ke materi dunia berkualitas ya. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Membuat hidup menjadi lebih bermakna, kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal. Sedangkan pada dunia berkualitas lebih unik dan personal. Begitu pula halnya dengan murid kita, ya. Mereka juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka sendiri yang tidak mungkin kita paksakan untuk masuk pada dunia kita, Bapak Ibu. Makanya kenapa kita harus memahami benar-benar kodrat alam dan zaman ketika kita bisa melayani mereka di kelas dengan baik. Jadi terkadang kita juga lupa, udah pokoknya ikut apa yang diberitakan ibu. Nah, kadang kita lupa bahwa mereka juga punya dunia berkualitas mereka sendiri yang itu juga harus kita pikirkan sebagai
guru. Tentunya ya mereka memasukkan hal-hal bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, sekarang sampai di restitusi Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sangat benar sekali Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan ada 5 posisi yang harus kita pahami, baik orang tua maupun atasan tentu saja dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah penghukum, ya. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Kadang kita tanpa kita sadari kita sebagai penghukum, ya sering barangkali, dan pokoknya terlambat lari 5 kali, nah itu hukuman. Ya tanpa kita sadari kita posisi kontrolnya bukan menjadi manajer di situ, tetapi menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, kan apa yang Ibu katakan salah kan? Nah, misalnya langsung seperti itu, tanpa kita mencari lebih dalam lagi, kenapa kok mereka bisa melakukan sebuah kesalahan. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan restitusi itu, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Dan 8, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan kita mengucilkan, tetapi kita mengembalikan pada kelompok mereka, kepada teman-teman mereka, dengan menyadarkan mereka melakukan restitusi ini, Bapak Ibu. Memang cukup berat karena di sini pada melaksanakan restitusi dan kontrol kita sebagai manajer dibutuhkan sabar yang sangat luar biasa ketika kita menghadapi berbagai macam karakter siswa yang kaitannya mungkin siswa tersebut berbuat salah ataupun melanggar tata tertib. Nah, 5 posisi kontrol. Guru yang penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini termasuk yang posisi kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, ini kita pembuat rasa bersalah bagi mereka. Kemudian posisi temannya membuatkan dasar-dasar untuk muridnya. Ya, kemudian pemantau menghitung dan mengukur, dan manajernya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kadang menjadi posisi manajer ini sebuah langkah yang mungkin berat sekali, tapi kita harus melakukannya. Kemudian contoh lagi, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ini pembuat rasa bersalah. Teman, sebagai teman, ayolah lakukan Denny, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah membantu kamu. Ini sebagai teman, Bapak Ibu. Mungkin sebagai teman anak-anak lebih bisa menerima barangkali ya, gitu. Kemudian apa peraturannya, ya? Pemantau, manajernya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki tindakan ini, gitu. Kemudian hasilnya pasti siswa ini kalau pada posisi kita sebagai penghukum itu memberontak, ya. Kemudian menyalahkan orang lain,
dan cenderung nanti akan berbohong, punya alibi terus, ya tidak mengakui kesalahannya. Rasa bersalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Teman, ketergantungan. Pada ini ada rasa ketergantungan nanti pada kita sebagai guru. Kemudian menyesuaikan diri, ya, bila diawasi dan menguatkan secara pribadi. Itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas, dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, ya, dan berkualitas. Itu. Begitu Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nah, pernyataan-pernyataan posisi kontrolnya sebagai apa? Coba kita sama-sama kerjakan nih Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer yang akhir, ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi dari kalimat-kalimat yang kita ucapkan juga ini harus bisa kita bedakan nanti penerapannya pada murid-murid kita. Itu pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Oke. Lanjut Bang. Segitiga restitusinya Bapak Ibu. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan sikap disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya, dan terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusinya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas ini yang pertama, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita itu wajib menstabilkan identitas siswa. Kemudian validasi kebutuhannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini tahapan ketika kita menyelesaikan masalah. Oke. Lanjut ya. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian validasi kebutuhan. Kata-kata yang bisa guru utarakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nanti kita bisa kaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati Bapak Ibu. Ketika murid-murid kita itu melakukan kesalahan, apa yang sudah dilanggar? Keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Ini untuk menumbuhkan kesadaran mereka bahwa kita tidak menjudge mereka salah, tetapi mencoba menggali apa yang mereka lakukan itu benar atau salah. Nanti mereka akan menjawab sendiri. Oh ternyata iya Bu salah. Keyakinan kelas yang sudah saya langgar adalah tidak menghormati teman ataupun yang lain. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas yang bagaimana? Kamu ingin menjadi anak
ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu selesai sudah untuk materinya ya. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu adakah yang ingin bertanya kaitannya dengan budaya positif yang nanti mau tidak mau harus kita implementasikan ya pada sekolah kita di SMP Negeri 1 Gegesik, meskipun sudah banyak sekali budaya-budaya positif yang kita lakukan dan alhamdulillah anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa Bapak Ibu, anak-anak yang semoga selalu konsisten dengan apa yang mereka lakukan, dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka lakukan. Tinggal kita nanti di bagian mana, budaya positif mana yang perlu kita tingkatkan lagi atau yang belum ada untuk kita bisa terapkan di SMP Negeri 1 Gegesik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, berarti semoga semuanya terpahami semua. Ibu Nur barangkali ingin bertanya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina, ini membuka wawasan buat saya sangat tertarik sekali, terutama di sesi yang bagian segitiga restitusi. Gitu ya. Ini menarik, memang kebanyakan di kita ini selama ini kita sebagai guru di banyak pendidikan ini buat saya ya, di banyak istilahnya menghukum mungkin ya, kemudian juga tadi ada konsekuensi hukuman yang sering banyak kita lakukan, yang malah yang jarang gitu ya, yang jarang itu yang tadi yang bentuknya restitusi. Nah, upaya apa ya, ini pertanyaannya dari saya, upaya apa bagaimana supaya kita lebih gitu ya memperdalam untuk peningkatan kualitas diri kita di sini, menerapkan tadi yang restitusi. Itu mungkin dari saya sangat tertarik banget dengan materi yang pertama yang ini ya, yang penerapan restitusi. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sekali Bu Nur untuk pertanyaannya. Memang ini pertanyaan yang luar biasa dan merupakan tantangan Bapak Ibu bagi kita sebagai pendidik. Karena hal ini kalau kita rasakan, aduh kayaknya berat sekali nih. Karena yang sudah kita lakukan, oh ternyata saya pernah menjadi penghukum, oh ternyata saya pernah menjadi pembuat rasa bersalah. Pemantau juga barangkali sudah pernah kita lakukan. Dan yang belum mungkin posisi manajer yang kita melakukan segitiga restitusi ini. Kebetulan alhamdulillah Bu Nur, pada saya coba menerapkan restitusi ini beberapa minggu yang lalu ketika saya sudah mendapatkan materi ini. Waduh, ternyata iya ya, saya sering sekali melakukan kesalahan ini. Bagaimana nih saya berupaya? Akhirnya saya coba, kebetulan waktu itu ada 2 siswa yang melakukan pelanggaran. Yang pertama pelanggaran dia datang terlambat, dan berikutnya adalah kasus bullying yang terjadi di kelas 9 waktu itu yang terjadi pada Fahren, kelas 9C, dan Satria yang sering sekali datang terlambat. Kebetulan Satria juga kan OSIS ya. Jadi saya coba mengundang atau memanggil mereka dan saya coba melakukannya menggunakan restitusi. Dan alhamdulillah ternyata luar biasa ketika kita menerapkan tahapan-tahapan yang ada di restitusi, mereka itu menyadari dan malah terbuka dan malah senang kita ajak ngobrol untuk sama-sama kita carikan solusi. Jadi bukan kemudian ibu memanggil kamu itu untuk menyalahkan untuk yang lain, tapi kita coba untuk menyadarkan mereka. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini sangat penting. Mengapa? Meskipun mereka sudah melakukan kesalahan, yakinkan pada diri mereka bahwa semua orang itu pasti punya masalah dan pernah berbuat salah. Dari situ mereka tidak akan takut ketika kita diajak untuk diskusi. Oh iya ya Bu, nah tetapi dari kesalahan yang kamu lakukan ya, menurut kamu ini kenapa alasannya? Nah kemudian mereka ternyata jujur mengemukakan alasan kenapa mereka melanggar. Setelah itu kita coba dengan validasi tindakan yang salah mereka. Kita kaitkan ya, tindakan yang kamu lakukan ini untuk dirimu itu punya sisi yang positif atau negatif. Mereka kan menjawab, oh ya Bu, ternyata sisi yang positif Bu. Harusnya bagaimana? Tidak saya lakukan. Apa yang sudah kamu langgar? Oh iya, saya ternyata terlalu emosi ketika akhirnya membuli teman. Dan baru di akhir kita ingatkan tentang keyakinan atau kesepakatan yang harus dilakukan
siswa atau siswa tersebut dengan teman-temannya itu apa sih? Oh iya ya Bu, ternyata saya tidak menghargai teman. Saya emosi, saya mengatakan kata-kata yang kasar, sampai dengan membuli, menyangkut pautkan nama orang tua, dan alhamdulillah mereka menyadari dan lebih menerima apa yang kita lakukan dibanding dengan kita langsung menjudge dengan memberikan mereka hukuman. Begitupun dengan yang kemarin, yang Satria itu, makanya ketika tugas yang segitiga restitusi penerapannya, saya ambil 2 orang ini memang kasusnya benar terjadi, bukan mengada-ada, dan kemudian saya ajak dengan gunakan restitusi, dan alhamdulillah ya berhasil dan mereka lebih menyadari untuk ini. Jadi ya mau tidak mau kita coba, ketika kita mungkin di kelas kita ada anak yang melakukan kesalahan dan kita sendiri wali kelasnya, kita coba dengan melakukan segitiga restitusi ini. Apalagi mungkin Bu Manis, Bu Maya di BK, Pak Rijal, ya Bu Ani, yang pastinya restitusi inilah yang akan digunakan dibanding dengan langsung menghukum. Betul ya Bu Ani ya? Bu Maya ya? Kan kita ajak dulu berbicara, mencari tahu dulu kok bisa melakukan itu, kenapa. Nah ini mungkin itu guru ya, tantangan yang sangat luar biasa untuk kita sebagai guru, dan mau tidak mau kita harus mulai menerapkannya itu. Terima kasih. Ada yang lain? Tidak ada? Baik Bapak Ibu, berikutnya ke refleksi. Ini ya dari materi yang tadi sudah dipaparkan, jawabannya tentu saja nanti ada pada diri Ibu masing-masing. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini? Pastinya ketika saya mendapatkan ini di guru penggerak, waduh sangat mengubah paradigma awal saya. Dan setelah oh iya ternyata gitu ya, apa yang selama ini kita lakukan, waduh jauh sekali gitu kan ya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, memunculkan motivasi dari diri siswa dulu sebelum kita ke ekstrinsiknya, agar mereka benar-benar sadar dari hati mereka. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Amongnya tadi, kita harus benar-benar memotivasi mereka, karena kita bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi kita harus menjadi Among, harus menjadi motivasi mereka, harus menjadi suri toladan untuk mereka. Itu. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Ya Among yang idealnya sih seperti apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang 3 itu, ya Tutwuri Handayani, Ingarso Sumtulodo, dan Imadio Mangun Karso. Ya mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan dalam desiminasi modul 1.4 budaya positif dari tugas saya sebagai CGP Angkatan 9. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Lin Herlina yang sudah menyampaikan paparan tentang desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai seorang guru. Acara terakhir Bapak Ibu adalah penutup. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.